Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak soleh-soleha, sesuai dengan janji Ustazah tadi, Ustazah akan memberikan video penjelasan contoh soal kelanjutan dari minggu kemarin. Oke, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas materi tentang termodinamika. Nah, terakhir kita membahas tentang hukum dua termodinamika, di mana materinya itu pada sampai siklus Carnot ya. Oke, sekarang kita lanjutkan siklus Carnot. Yang ini sudah ya kemarin ya. Oke, mengingat kembali rumus-rumus yang digunakan pada siklus Carnot kemarin apa saja, kita lihat lagi. Nah, di sini kemarin itu ada rumus yang digunakan untuk mencari berapa besar usaha pada siklus. Dimana di sini ada rumusnya W sama dengan Q1 dikurang Q2. Dimana Q1 kemarin adalah kalor serap, kemudian Q2 adalah kalor lepas. Nah, kemudian juga ada persamaan untuk mencari efisiensi mesin. Ini lambang efisiensi kemarin. Nah, ada dua. Di sini ada yang pakai kalor, ada yang pakai suhu. Kalau menggunakan kalor, maka rumusnya ini. Efisiensi sama dengan dalam kurung 1 dikurang Q2 atau kalor lepas dibagi Q1 atau kalor serap dikali 100%. Nah, jika menggunakan suhu, jika yang diketahui adalah suhu, maka rumusnya menjadi efisiensi sama dengan 1 dikurang T2. T2 itu adalah suhu pada suhu yang rendah. Kemudian kalau T1 itu adalah suhu pada tingkat yang tinggi. Berarti 1 dikurang T2 dibagi T1 dikali 100%. Oke, ada satu lagi rumus yang belum sudah berikan kepada kalian, nanti silahkan dicatat ya nanti. Nah, ada yang ini rumusnya, nanti dilihat lagi di slide-nya yang ini. Nah, ada rumus yang ini, ada rumus efisiensi sama dengan W per Q1 ya. Ini dicatat nanti di catatan kalian, ada rumus ini. Yang ini sudah ada di slide, yang ini juga sudah ada di slide. Nah, tambahannya yang ini, yang tengah ini. Efisiensi sama dengan W per Q1. W itu usaha, Q1 itu kalor serap. Ya, nanti silakan dicatat. Oke, kita kembali ke contoh soal penjelasannya. Oke, di sini ada di slide yang nomor 7, nanti silakan dilihat lagi. Sebuah mesin kalor mengambil kalor sebesar, kalau mengambil kalor berarti dia menyerap. Ingat, di sini ada kata-kata mengambil, berarti ini adalah kalor serap. Kalau serap berarti Q1. Nah, mengambil kalor sebesar 800 Joule dari tandon bersuhu tinggi ini ya. Ini bersuhu tinggi dari tandon bersuhu tinggi dan membuang kalor. Kalau membuang berarti lepas. Kalau lepas berarti Q2 200 Joule pada tandon bersuhu rendah. Maka hitunglah yang pertama usaha luar yang dilakukan mesin. Yang kedua efisiensi mesin. Oke, dari soal ini kita ketahui di sini yang tadi ada mengambil kalor. Kalau mengambil berarti Q serap, kalau serap berarti Q1. Q1 sama dengan 800 Joule. Kemudian di sini ada membuang kalor. Kalau membuang kalor berarti Q lepas. Kalau Q lepas berarti Q2. Ingat, jangan sampai ketukar antara Q serap dengan Q lepas, antara Q1 dengan Q2. Berarti ini Q2-nya 200 Joule. Oke, yang ditanya yang pertama adalah usahanya. Kalau usaha berarti lambangnya W. Kemudian yang kedua efisiensi mesin. Oke, yang B berarti efisiensinya. Oke, jawab. Maka yang tadi sudah diketahui ada Q1, ada Q2, maka rumus mencari usahanya tadi ada yang ini ya, ada W sama dengan Q1 dikurang Q2. Oke, berarti pakai rumus ini karena Q1-nya diketahui, Q2-nya juga diketahui. Maka langsung saja pakai rumus yang ini.
Maka W sama dengan Q1 dikurang Q2. W sama dengan Q1-nya 800 Joule dikurang Q2-nya 200 Joule. Maka 800 dikurang 200 itu sama dengan 600 Joule. Oke, kita lanjut. Kemudian efisiensinya di sini ada yang diketahuinya itu cuman ada W-nya tadi dari A dapatnya, kemudian ada Q. Oke. Kalian untuk mencari efisiensinya, kalian bisa coba pakai rumus yang ini tadi. Kan ada yang dikatakan ada Q-nya kan, ada Q1, ada Q2. Bisa pakai rumus yang ini. Silahkan nanti dicoba, dicoret di buku catatan kalian. Silahkan dicoba, sama tidak hasilnya antara mencari efisiensi dengan menggunakan rumus yang ini, yang dimana di sini Q2-nya diketahui, Q1-nya juga diketahui, ya. Coba. Nah, yang di sini, yang di slide ini, Ustazah menggunakan rumus yang ini, yang tadi, yang saya tunjukkan tadi, yang di slide 9 ya. Nggak ada di PPT kalian. Ini baru saya tunjukkan kemarin. Yang rumus yang ini, yang efisiensi sama dengan W per Q1, sama saja. W-nya sudah diketahui, Q1-nya juga sudah diketahui. W-nya didapatkan dari hasil yang tadi kan, yang sebelumnya, yang A, W-nya. Oke. Ustazah pakai rumus yang ini, hasilnya sekian. Nanti kalian coba dihitung pakai rumus yang ini. Oke. Yang 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Q2-nya sudah ada, Q1-nya juga sudah ada. Coba dicari. Oke, efisiensi sama dengan W per Q1 dikali 100%. Oke, W-nya tadi 600 Joule, 600. Q1-nya tadi 800 dikali 100%. Oke, 0, 2 atas dengan 2 di bawahnya dicoret. Tinggal 6 per 8. 6 dibagi 8 itu berapa? Nanti dikalikan 100, maka didapatlah 75%. Kalau namanya efisiensi itu hasilnya selalu persentase, makanya selalu dikali 100% nanti. Oke ya, nanti diingatkan lagi, coba cari pakai rumus yang tadi, apakah hasilnya sama 75%, ya. Oke, ini yang soal yang pertama. Kalau ada pertanyaan untuk soal yang ini, setelah kalian lihat video ini, silahkan nanti ditanyakan kepada Ustazah langsung, ya. Kemudian kita lanjut, ini soal yang berikutnya. Oke, ini mesin Carnot menerima kalor menurut reservoir bersuhu tinggi. Kalau bersuhu tinggi berarti T1 kalau bersuhu tinggi 900 K dan melepaskannya pada reservoir bersuhu rendah. Kalau suhu rendah berarti T2. Ingat, kalau suhu tinggi itu 900 K, kalau suhu tinggi itu T1, kalau suhu rendah itu T2. Maka efisiensi mesin Carnot adalah karena di sini nggak ada draw-nya di PPT Ustazah, kalian ingat-ingat saja ya. Kita coba Ustazah cari dulu. Pakai apa ya? Pakai ini aja ya. Kita pakai yang ini. Berarti ingat, kalau yang suhu tinggi itu T1, T1-nya sama dengan 900 K. Oke ya. T2-nya sama dengan 450 K. Ustazah ulangi sekali lagi. Kalau dia bersuhu tinggi itu T1, kalau bersuhu rendah itu T2, ya. Oke, di sini ada diketahui T1 dan T2. Yang dicari adalah efisiensinya. Lihat lagi rumusnya. Yang mana yang diantara dua ini, yang rumus efisiensi yang diketahuinya T1 dan T2. Maka yang ini rumusnya. Efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Oke, kita masukkan angka-angkanya.
Maka efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Ini masih kurang itunya ya. Kurang dikali 100%-nya. Nanti tambahkan sendiri ya. Karena ini sudah main di screenshot, terus dikopikan di sini, jadi nggak bisa diedit lagi. Oke, efisiensi sama dengan 1 dikurang T2-nya 450, T1-nya itu 900. Maka 1 dikurang 450 dibagi 900 itu berapa? 0, ini nolnya coret ya. 45 dengan 90. 45 dibagi 45 1. 90 dibagi 45 2. Maka ini 1 per 2. 1 per 2. Maka 1 dibagi 2 itu 0,5. Kalau 0, coba tambahkan lagi. Bentar. Kalian paham ya. Ini yang di bagian sini itu penjelasannya adalah 1 dikurang 450 dibagi 900 itu adalah setengah, 1 per 2 atau 0,5. Oke, 1 dikurang setengah, 0,5 aja ya, 0,5. Oke, 1 dikurang 0,5 itu adalah 0,5. Maka ingat tadi dikali 100%, 0,5 dikali 100% sama dengan 50%. Maka jawabannya adalah 50%. Efisiensi itu ingat rumusnya itu, hasilnya itu selalu persentase. Maka dikalikan 100%. Oke, silahkan dilihat lagi. Kalau ada pertanyaan nanti tanyakan ke Ustazah langsung ya di WA. Oke, kita lanjut. Ini yang slide ini belum kita tambahkan di PPT kalian ya. Nanti Ustazah kirimkan ulang PPT yang ini. Jadi ada tambahan slide nomor 9 ini. Yang Ustazah ingatkan lagi yang rumus yang tadi, yang rumus yang di tengah ini. Ada efisiensi sama dengan W per Q1. Oke, kita lanjut yang terakhir. Oke, yang ini penjelasannya. Soalnya sebuah mesin Carnot menyerap kalor. Ingat, kalau serap berarti Q1 sebesar 2800 kilojoule. Ada K di sini kilo ya, kilojoule. Mesin ini bekerja pada reservoir bersuhu 500 K dan 250 Kelvin. 500 Kelvin dan 250 Kelvin. Berarti ini T1 dan ini T2. Yang suhu tinggi itu T1, yang suhu rendah itu T2. Jangan sampai terbalik ya. Kemudian berapa kalor yang terbuang oleh mesin? Yang terbuang berarti yang dilepas. Yang dilepas itu berarti Q2. Maka dari ini diketahui bahwa T1-nya 500 Kelvin, T2-nya 250 Kelvin. Tadi ada menyerap kalor ya, berarti Q1. Q1-nya 2800 kilojoule. Ditanya Q2. Maka untuk mencari Q2 ada rumus yang beberapa rumus tadi. Beberapa rumus di sini. Di sini pakai yang rumus ini misalnya. Mencari Q2, di sini ada Q2. Oke. Q1 diketahui, W-nya diketahui nggak diketahui. Maka yang ini tidak bisa digunakan. Yang rumus ini tidak bisa digunakan. Oke, di sini yang rumus ini ada efisiensi, ada Q1, ada Q2. Q1 diketahui, Q2-nya nggak diketahui. Q2-nya belum diketahui, efisiensinya juga belum. Maka coba kita lihat lagi. Oke, untuk mencari efisiensinya di sini tadi. Di sini kan Q1 diketahui, Q2 yang ditanya. Efisiensinya belum diketahui. Mencari efisiensi bisa menggunakan yang diketahui yang lainnya. Nah, dari yang tadi
Yang diketahui ada juga yang T1 dan T2. Maka mencari efisiensinya pakai rumus yang ini dulu, efisiensinya. Jadi kita cari dulu efisiensinya. Efisiensinya dengan menggunakan rumus yang ini tadi, yang menggunakan suhu. Tadi kan diketahui suhunya. Nah, ini ada T1 dan T2. Maka efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Maka 1 dikurang T2 nya 250, T1 nya 500 dikali 100%. 250 dibagi 500 itu setengah. Oke, hasil ini setengah. Setengah itu udah 0,5. Ingat, 250 dibagi 500 itu adalah setengah. Setengah itu jika didesimalkan maka hasilnya 0,5. Oke. Sekarang 1 dikurang 0,5 hasilnya adalah 0,5. 0,5 dikali 100% maka hasilnya 50% atau setengahnya 50% ini. 50%. Oke. Maka untuk mencari Q2-nya kita gunakan rumus yang tadi. Ada efisiensi sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Oke, maka efisiensinya ini tadi 50% ini tadi dirubah ke satuan yang ini, ke satuan yang separ pecahan. Ini didapatnya 50% itu dirubah menjadi 50 per 100 ya. 50% ini dirubah menjadi 50 per 100. 50 per 100 itu hasilnya kan setengah kan? 50 per 100. Bentar. Ini 50% itu dirubah menjadi 50 dibagi 100 ya. 50 per 100. Maka 50 per 100 itu adalah setengah. Setengah kan, yang ini setengah. Oke. Kemudian 1 dikurang Q2-nya yang ditanya tadi per Q1-nya 2800 kilojoule. Terus bentar. Ini Q2 per 2800 1 dikurang setengah. Ini apa namanya? Kali silang ya. Kali silang. Bentar ya. Kalau kali silang 1400 joule. Satunya pindah. Gimana ini menjelaskannya? Ini didapat dari salah. Satu setengahnya ini pindah ruas, kita pindah ruas Q2 dibagi 2800 sama dengan 1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah. Oke. Sini ya. Terus sini. Maka didapatlah Q2 dibagi 2800 sama dengan 1 kurang setengah itu setengah, 1 per 2. Maka Q2-nya sama dengan 1 per 2 dikali 2800. Maka hasilnya Q2-nya adalah 1400 kilojoule. Nih ya. Oke, ini penjelasannya ya.
Silakan dilihat lagi. Jadi di sini tadi ada setengah sama dengan 1 dikurang Q2 seper 2800 Joule. Nah, maka ini kita pindah ruas. Maka di sini karena yang ditanyakan adalah Q2-nya, maka kita keluarkan yang Q2-nya. Jadi Q2 dibagi 2800 sama dengan ini pindah ruas 1 dikurang setengah, maka Q2 sama dengan Q2 dibagi 2800, 1 dikurang setengah itu setengah, jadi tinggal Q2 nya sama dengan setengah dikali, karena ini pembagian kan, ini pembagian, kalau pindah ruas berarti jadi perkalian, setengah dikali 2800, maka Q2 sama dengan, kalau setengahnya dari 2800 itu adalah berarti 1400 kilojoule. Ini penjelasannya. Silahkan nanti dilihat lagi. Nanti slide-nya juga akan saya kirimkan ke classroom kalian ya, yang terbarunya. Oke, soleha. Silahkan diperhatikan lagi videonya ini, kemudian nanti dilihat lagi slide-nya di classroom kalian, akan saya kirimkan ke kalian ya. Habis ini, selesai ini, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Ustazah. Setelah itu Ustazah akan kirimkan link latihan soal ke classroom kalian ya, dan juga ke WA kalian. Soalnya dikerjakan di Google Form. Oke, sekali lagi Ustazah jelaskan, Ustazah ingatkan, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Ustazah. Oke, Ustazah rasa cukup ya penjelasan hari ini. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau videonya tidak bagus ya, karena hanya membuatnya sekali ini ya.